Lalu berikutnya masalah lengan tangan tadi. Nah, ini kelihatan banget ya kalau masalah lengan tangan. Ini aurat teman-teman ya. Makanya memang yang paling aman itu wanita sholat pakai mukena. Lalu selanjutnya bagian lengan tangan. Ini sepakat semua ulama auratnya wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral ya video kelompok atau gerombolan ibu-ibu calon manajer KDMP sholat teman-teman. Kalau kita lihat dari videonya sih ini kelihatan banget diambil dengan cara estetik ya, artinya memang ini dibuat untuk konten gitu. Namun entah apa tujuannya ya, apakah konten itu untuk edukasi ataukah memang konten tersebut untuk pencitraan, ya kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas video tersebut viral banget di sosial media, bahkan dire-upload oleh media-media besar di Indonesia, ditonton oleh jutaan orang gitu ya di sosial media. Yang sangat disayangkan ada kekeliruan-kekeliruan yang terlihat dalam video tersebut yang kita khawatirkan kalau nggak diluruskan nanti dianggap benar oleh orang-orang awam gitu ya. Coba kita reaksi aja videonya, namun sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi, menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus berkembang, bertahan di sosial media. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Ini dia video yang viral di sosial media. Kelihatan banyak sih ibu-ibu yang sholat ya. Ya semoga aja di balik layar juga sama seperti ini nih. Ya banyak yang sholat gitu ya, bukan cuman sekedar konten doang. Coba kita putarkan dulu videonya. Ya ini mengandung copyright musiknya, jadi saya mute. Mungkin saya ganti dengan yang lain. Ya imamnya di depan. Selesai. Ini udah selesai sholat. Salam-salaman. Oke, itu dia videonya tadi ya. Ada dua hal yang tampak jelas kekeliruannya yang perlu kita edukasikan agar tidak dianggap kebenaran ya. Yang pertama masalah posisi imam dalam video tersebut. Yang kedua masalah aurat. Nah teman-teman, kalau perempuan sholat berjamaah, perempuan yang menjadi imam sholat di antara wanita-wanita lainnya posisinya tidak di depan sini. Ya, tidak di depan sini. Harusnya dia berada di sejajar dengan wanita-wanita lainnya. Namun posisinya di tengah. Harusnya begitu. Anda mau lihat keterangan dari beberapa mazhab ya, 4 imam mazhab sekalipun ya menyatakan demikian ya. Kecuali mazhab Maliki ya, karena di mazhab Maliki itu tidak memperbolehkan sesama wanita sholat berjamaah gitu ya. Harus ada imamnya laki-laki. Kalau nggak ada imamnya laki-laki ya sudah sholat sendiri-sendiri. Tetapi mayoritas di Indonesia kan mazhabnya itu Syafi'iyah. Kalau di mazhab Syafi'iyah ya posisi berdiri imam wanitanya ya di tengah-tengah teman-teman ya. Ya begitupun juga di mazhab Hambali, begitupun juga di mazhab Hanafi. Jadi memang sependek pengetahuan saya ya tidak ada imam sholat wanita itu posisinya di depan sini. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, membuli ataupun ya menghina, enggak ya. Ini adalah edukasi ya, harus kita sampaikan biar kekeliruan ini tidak dianggap benar ya, karena banyak media-media besar yang mereupload video ini tanpa ada penjelasan yang jelas. Ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling utama ya, nantinya juga yang paling pertama dihisab itu adalah sholat kita kan. Kalau sholat kita aman ya yang lainnya juga akan aman lah gitu. Makanya sholat ini aturannya itu sangat detail dan jelas agar tidak ada yang menambah-nambahi dan tidak ada yang mengurang-ngurangi. Masalah posisi imam pun juga sudah diatur gitu. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya di gambar inilah ya. Kalau perempuan yang jadi imam sholat di antara perempuan lainnya posisinya sejajar dengan makmum, letaknya di tengah-tengah. Hal ini berdasarkan hadis ya, 2 istri Rasulullah
yang juga pernah mengimami wanita sholat gitu ya. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha, ini pernah mengimami para wanita dan ia berdiri di antara mereka dalam sholat wajib. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pernah mengimami para wanita dan ia berdiri di tengah-tengah. Jadi istri-istri Rasulullah juga ketika mengimami sholat ya di antara wanita-wanita lainnya, ya posisinya juga di tengah gitu ya, sejajar dengan makmum, bukan berada di depan seperti video manajer koperasi KDMP itu ya tadi kita lihat. Selanjutnya masalah aurat. Nah ini penting banget ya, karena salah satu syarat sah sholat itu ya menutup aurat ya. Bahkan di beberapa mazhab tertentu, kalau tersingkap auratnya ketika sholat dan baru tahu ketika setelah sholat, itu harus ngulang lagi. Fikih pembahasannya panjang banget teman-teman ya, kalau saya jelaskan secara detail dan rinci. Pada intinya aja ya, secara umum mayoritas ulama 4 mazhab menyepakati bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk lekukan tubuhnya itu aurat. Hanya saja para ulama berbeda pandangan mengenai wajah dan telapak tangan. Apakah ini bagian yang boleh diperlihatkan atau harus ditutup? Selain ini, telapak tangan dan wajah ya semuanya aurat teman-teman ya. Makanya ketika perempuan itu sholat, mereka menutup bagian leher, dagu ke bawah ini ya. Ini karena aurat teman-teman ya. Ilustrasinya teman-teman bisa lihat gambar di samping sini nih. Nah ininya ditutup, jangan sampai kelihatan. Biasanya kan sampai begini tuh mukenanya kan. Lalu selanjutnya bagian lengan tangan. Ini sepakat semua ulama, auratnya wanita nggak boleh kelihatan kalau lagi sholat teman-teman. Ya ilustrasinya teman-teman juga bisa lihat nih gambarnya di sini. Sekarang kita kembali lagi ke video ibu-ibu manajer KDMP nih yang berpakaian militer lalu sholat. Kalau dari lekukan tubuhnya sih ini masih berpotensi ya kelihatan, apalagi ruku sujud itu kayaknya sih kelihatan ya kalau bagian belakang. Lalu masalah dagu. Nah, dagu ke bawah ini juga masih ada potensi kelihatan nih di bawah-bawah dagu itu. Lalu berikutnya masalah lengan tangan tadi. Nah, ini kelihatan banget ya kalau masalah lengan tangan. Ini aurat teman-teman ya. Makanya memang yang paling aman itu wanita sholat pakai mukena. Ya, walaupun ya mukena bukan pakaian satu-satunya yang menutup aurat ya. Pakai seragam militer kayak gini pun juga boleh sholat ya bagi wanita. Yang terpenting adalah auratnya tertutup dengan sempurna. Jadi bukan masalah mukena atau enggak mukena ya, tapi ya memang mukena itu yang paling aman lah ya. Nah jadi pertanyaan juga nih, kenapa ibu-ibu ini nggak pakai mukena? Apakah memang situasi darurat atau memang ada citra yang mau disampaikan gitu ya, mau memperlihatkan bahwa kami berpakaian seragam sholat loh gitu ya. Ya paling enggak kalau mau pencitraan itu ya dibenerin dulu lah gitu ya. Tapi saya memang lihatnya rada-rada gimana ya. Ini kan manajer koperasi gitu ya, KDMP Koperasi Desa Merah Putih, yang kegiatannya itu ya memanajemen tentang koperasi atau semacam supermarket gitu, tapi dididik militer, benar-benar dididik militer sampai ada yang dilatih megang senjata. Entah kemana arahnya ini semua, apakah memang koperasinya akan diletakkan di daerah-daerah pedesaan yang terlibat konflik perang gitu ya, atau bagaimana ini? Karena kalau kita lihat anggarannya itu yang diberitakan oleh media, satu orang manajer koperasi itu dianggarkan 30 juta loh pelatihan militernya itu. Ya tinggal dikali aja berapa orang tuh yang dilatih, kalikan 30. Kabarnya sih menghabiskan sampai biaya triliunan yang diambil dari ya uang negara yang sumbernya tentu dari pajak kita semua nih. Ya kita berdoa aja semoga ke depan pengelolaan negara kita jauh lebih baik gitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.